Allah, dalam setiap awal khatib, dalam setiap awal khutbah, khatib senantiasa berwasiat, mari kita semuanya bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, berbekal sebanyak mungkin amal untuk kehidupan kita kelak, kehidupan yang abadi yang tiada ada akhirnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setelahnya kita melalui bulan Ramadan yang telah berlalu beberapa hari. Bagi orang yang beriman ada satu kehilangan besar dengan kepergian Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, ampunan dan kasih sayang Allah. Bulan yang dimana level ketakwaan orang yang beriman bisa meningkat ke makom yang lebih tinggi, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa kewajiban berpuasa itu untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Satu hal yang patut kita perhatikan dengan seksama, bahwa rangkaian ibadah Ramadan selama sebulan penuh, sebetulnya umat Islam itu sedang ditraining oleh Allah untuk menjadi ahli ibadah yang istiqomah dan berkelanjutan. Berkelanjutan artinya ibadah itu tidak hanya dilakukan dalam bulan Ramadan saja, namun diharapkan bisa dilanjutkan tradisi ibadah di bulan Ramadan itu, dilanjutkan selepas bulan Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan ibadah-ibadah atau rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan atau habit, yang dimana kebiasaan itu ketika kita kita terus ulangi, maka akan menjadi sebuah karakter. Kalau sudah menjadi karakter, maka itu akan mengakar dan sulit lepas dari diri kita. Ada ungkapan yang menarik dari ilmuwan dan sosok yang terkemuka di dunia kepemimpinan internasional, yang secara ringkas apa yang dia katakan itu bisa diringkas dalam beberapa ungkapan. Yakni yang pertama, apa yang dia katakan, taburkan pemikiran maka Anda akan menuai perbuatan. Taburkan perbuatan maka Anda akan menuai kebiasaan. Taburkan kebiasaan maka Anda akan menuai karakter. Taburkan karakter maka Anda akan menuai takdir. Diawali dengan kita menaburkan pemikiran, maka kemudian setelah kita berpikir, mempertimbangkan ada efek positif dari ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, maka kemudian kita bertindak. Selama bulan Ramadan mungkin sholat subuh kita ramai, karena orang sekalian setelahnya makan sahur melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian ketika sholat isya, orang berbondong-bondong ke masjid karena sekalian akan sholat sunnah tarawih. Itu adalah merupakan hasil dari pemikiran yang menuai perbuatan. Perbuatan selama 30 hari atau 29 hari itu terus diulang, maka sepatutnya menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah proses pembiasaan kita. Ketika sudah menjadi karakter, maka akan menjadi sebuah takdir, ketentuan, akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan. Makanya agak aneh ketika selesai Ramadan, masjid-masjid malah menjadi sepi. Tajuk-tajuk langgar-langgar seolah-olah ditinggalkan oleh jamaahnya, menjadi hening, sepi, jempling, kekurangan jamaah. Tadinya isya ramai sekali dengan jamaah, kadang sampai keluar, sampai akhir Ramadan pun masih penuh. Setelah Ramadan berlalu, hari kedua dari bulan Syawal sepi jempling, rehe comrek, sepi, gak ada jamaah. Sholat subuh sama juga,
berkurangnya sangat signifikan dan sangat drastis. Ini sebuah PR yang sebetulnya adalah sebuah anomali. Anomali itu sesuatu yang agak kurang pas. Seharusnya setelah kita training selama 30 hari, kita melakukan pembiasaan sholat berjamaah subuh, pembiasaan sholat berjamaah isya, sholat berjamaah yang lainnya setelah Ramadan harusnya menjadi sebuah karakter kita. Tidak berat lagi kita untuk melangkahkan kaki, untuk datang ke masjid, ke musalla ketika kita sholat subuh ataupun sholat isya ataupun sholat berjamaah lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu tugas kita saat ini setelahnya usai bulan Ramadan, maka best practice atau praktek-praktek terbaik di bulan Ramadan itu harus kita langgengkan, harus kita istiqomahkan. Setelah bulan Ramadan berlalu, pengalaman kita puasa 30 hari dan sukses tanpa batal sekalipun, maka harus menjadi model untuk kita, harus menjadi pengalaman untuk kita dan kepercayaan diri untuk kita bahwa nanti pasca Ramadan dalam 11 bulan berikutnya, ketika kita menjalankan puasa sunnah, mau Senin Kemis, mau puasa Daud, mau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, kita tidak merasa berat lagi karena kita sudah terbiasa di bulan Ramadan dan puasa sudah menjadi karakteristik kita. Ketika setelah bulan Ramadan, kita harusnya tidak berat lagi melangkahkan kaki ke masjid dan ke musola, karena kita sudah terbiasa dan menjadi karakter bagi kita sholat berjamaah. Jangan sampai kita ibadah itu mengambil istilah produksi otomotif atau mobil, ibadah limited edition atau special edition. Ibadah hanya edisi spesial, edisi terbatas di bulan Ramadan. Kita semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan karena senang rame-rame dengan teman-teman, senang rame-rame dengan jamaah yang lain. Pasca Ramadan kita tinggalkan semua itu. Alangkah naifnya. Jangan sampai kemudian ibadah kita hanya ibadah edisi spesial Ramadan, hanya ibadah edisi terbatas hanya bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya berharap hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan tradisi bulan Ramadan. Jadikan Ramadan itu sebagai arena training untuk kita, untuk melatih keterampilan dan pembiasaan baik. Pasca Ramadan, tradisi-tradisi baik, best practice selama kita bulan Ramadan, kita jalani serangkaian ibadah, lakukanlah setelah bulan Ramadan. Karena itu adalah salah satu indikator atau salah satu penciri bahwa Ramadan yang kita lalui kemarin itu sukses menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi ketika pasca Ramadan kita malah kembali kepada kebiasaan lama, apalagi sebelum Ramadan kita sering meninggalkan ibadah wajib. Setelah Ramadan kita malah kembali meninggalkan ibadah yang wajib. Sholat fardu sering tertinggal, sholat subuh sering kesiangan, dan kemudian bablas tidak dikerjakan. Alangkah naifnya, tidak sukses bulan Ramadan membentuk kepribadian kita, membentuk karakter kita, karakter orang-orang yang bertakwa, yang istiqomah, yang sustainable dalam beribadah. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui memberikan keberkahan kepada kita dan menjadikan kita orang yang berkarakter dan berakhlak yang mendalam di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.